ada sakit yang kayak gitu dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Ya bentar, mama tak bikin konten dulu satu ya. Lagi di dinas perempuan ya. Wajar kalau anak berpikir seperti itu. Ada rasa iri, iya saya pastikan. Iya. Ya bentar sayang, bentar. Ya. Ketika anak ini membahas si anaknya Dina yang perempuan itu kan sakit dibelain sampai sejatuh-jatuhnya, kenapa hanya untuk mengakui Reja kok nggak bisa dan tidak sanggup gitu ya. Ya nanti saya ada pengalaman pribadi ya, pasti si Reja ini tentu ada rasa iri, iya sedih juga ada, tapi ya sudahlah karena jalan hidupnya memang seperti itu, dia siap menerimanya meski sebetulnya itu tidak rela dan tidak ikhlas ya, saya pastikan itu. Nih untuk masalah ini saya pribadi saya cerita ya, saya itu kan 2 anak 2 bapak gitu ya. Ketika anak laki-laki saya bilang ke itu loh bu, ibu tuh selalu membanyakan anak perempuan ibu kok gini-gini bla 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 bla, padahal di situ saya sebetulnya tuh cara mendidik saya tuh saya sudah ibarat kata kayak 50-50, 50-50, cuman versinya lain karena ini anak laki-laki dan satunya perempuan. Saya juga harus bisa membedakan pola asuh antara anak laki-laki dan perempuan gitu. Nah di situ anak laki-laki saya melihat saya itu lebih sayang, lebih mencintai anak perempuan saya, padahal sebetulnya nggak seperti itu ya. Karena saya cara mengasuh anak laki-laki ini karena nanti kedepannya itu kan anak laki-laki bertanggung jawab atas anak orang lain ya. Jadi cara mendidik saya kan beda sama perempuan ya, harus bisa lebih sabar, lebih bisa menerima ketika suaminya nanti kondisinya seperti apa, itu siap dan sanggup menemani sampai keadaannya bagaimana. Itu yang saya terapkan kepada 2 anak yang beda bapak ya. Itu pun saya asuh sendiri, itu ada rasa iri, rasa ketika anak itu melihat lebih cenderung ke anak perempuan ya. Sebetulnya saya pribadi nggak seperti itu. Sayang saya itu ya, iya sayang saya itu 50-50, cuman pola asuh beda ya. Ini mungkin yang dirasakan anak Denada yang tidak diakui gitu ya, ketika si Dena ini merawat anaknya perempuan sampai sejatuh-jatuhnya, sampai ibarat kata sampai delosor gitu ya, sampai segitunya. Tapi ketika di sisi lain ada anak yang butuh pengakuan dari ibunya tidak mau menerima, itu rasanya sakit loh. Tapi untuk melihat perhatian ibunya ke anaknya itu ya bisa menerima kok si Reja ini. Tapi kenapa ibunya hanya untuk mengakui anak laki-laki ini untuk diizinkan mencium kaki, memanggil ibu aja sulitnya begitu, sampai segitunya ya. Ini masalah kehidupan ya. Kalau kalian yang belum menjalani, merasakan, tentu akan pusing dan akan puyeng karena belum ada pernah di posisi seperti itu ya. Jadi mulailah untuk berbenah diri, jangan sampai karma itu turun ke anak-anak kalian atau ke cucu-cucu kalian ya. Mudah-mudahan paham yang saya sampaikan ya, karena ini masalah kehidupan. Kalau kalian belum pernah merasakan, belum ada pernah di posisi seperti itu, akan sulit untuk menyerna ya, memahami bahkan mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan paham yang saya sampaikan. Astagfirullahaladzim, nyebut ya wes. Kayak Allah aja bisa memastikan jodoh rezeki maut. Aduh ya. Ya sebetulnya ini ya sih kita tidak beda jauh dengan ya salmon ya. Dia itu janda ya, pengennya itu seperti hidupnya tuh seperti salmon gitu. Banyak laki-laki ketika putus sama satu dapat laki-laki yang lain, putus lagi dapat laki-laki yang lain. Itu tipe-tipe orang yang komen ini seperti itu ya. Ya maaf bisa dikatakan SDM-nya rendah ketika dikasih paham sama orang yang sudah paham, malah ingin kayak awak aja bisa merasakan. Aduh ya bener Oke, satu persatu ya. Jodoh
ya. Oke, jodoh kita nggak ada yang tahu, kita jalani jodoh ini lagi pacaran nih ya, saya lagi pacaran nih, misal nih saya lagi pacaran. Nah, saya juga harus melihat ini orang tulus nggak ke saya ya, ini orang baik nggak ke saya ya. Nah, ketika nanti putus, Anda bisa bilang ya mungkin bukan jodoh saya. Oke, saya pro aja, setuju. Tapi kita juga harus waspada dan mengantisipasi ketika orang ini hanya mendekat ingin berkenturia. Paham sampai di sini ya? Nah, untuk rezeki ya, ya emang Tuhan yang menentukan. Kalau kita tidak bertindak, apakah rezeki itu akan datang sendiri? Contoh, kita hanya makan tidur, kita butuh makan tuh beli beras ya. Apa kalau kita tidak ada usahanya, tanya-tanya temen kek, atau lihat-lihat di medsos kayak ada lowongan enggak, apakah itu kita akan dapat rezeki? Ya mungkin bisa jadi dapat dari orang merasa kasihan ya, dikasih 50.000 ya, itu mungkin cukup makan 2 hari. Terus yang sedangkan hari itu ada 30 hari, yang 28 hari makannya apa? Makan angin ya, mulai berpikir waras. Ini saya ngomong seperti ini kayaknya nggak nyampe ke otak ini deh orang deh ya. Maut emang yang menentukan Tuhan. Setidaknya ya, nih misal saya punya suami gitu ya, udah jarang makan, sering gini, udut ya, minumnya selalu dingin-dingin, gaya hidupnya kurang sehat ya. Kalau kita tidak mengobati atau tidak mengantisipasi supaya tidak terjadi kematian, bagaimana cara kita mencegah suami saya ini bisa sehat supaya tidak menuju ke arah kematian lah, ya ngono. Aduh, saya kasih paham sepaham-pahamnya kayak nggak nyanda, karena yang dia lihat tuh pengen hidupnya tuh seperti Salamun ya, ketika di strata kismin gitu, misal maaf nih ya, ada laki-laki yang mencintai pakai mobil. Wah, di video-video saya dulu tuh sudah bilang ya, karena pendukungnya aja yang kurang paham otaknya, jadi seolah saya tuh mau membuli, menghujat. Aduh, payah. Saya sudah sering bilang ya, saya masih ada peduli, saya empati, dan dengan cara saya sendiri supaya itu orang bisa mikir. Kayak susah ya, katanya orang sih kalau orang yang lagi jatuh cinta itu jadi goblok. Ada lagunya Agnes Monica yang bilang kadang cinta ini kadang tak ada logika, jadi pekok ya, kadang emang ya. Sampai di sini paham? Aduh. Ini orang pengennya tuh seperti Salma, ketika posisi terpuruk wismin gitu, ada yang suka naik mobil ya, pasti wownya tuh terlalu seneng banget, akhirnya lupa akan jati diri sendiri. Aduh. Kenapa emosi ya? Karena saya ngasih paham artismu ya, nggak usah emosi ya, slow ya. Kalau saya menghujat, di mana kata-kata hujatannya? Harus bisa dibedakan ya. Kalau saya menghujat seperti ini, alah salamah ya, merongos, alah salamah bugil, alah salamah koyok Bika Ambon, itu baru saya menghujat ya. Bisa dibedakan, jangan dipotong-potong, nanti ke depannya ketika saya lagi boom terus dipotong-potong sama orang yang nggak suka ya. Harus bisa dibedakan. Di situ saya memberitahu, kok emosi pakai nada mbak, iya ya, itu dilihat dulu sama bapak ya lah, kok emosi sampean Iya, tahu jodoh rezeki di tangan Tuhan. Misal jodoh, nek sekarang kamu jalan dengan laki-laki, ya harus dipahami Pak, laki-laki tersebut seperti apa. Jangan sampai terjerumus terlalu jauh. Lah nek ana cuma ingin menginginkan itilia lamosenya doang, remuk jebon jero. Paham sampai di sini? Pernah dengar itu ya, yang di Bali menikah sama bule, pasti seneng ya, si perempuan yang bekerja, bulenya yang engkrang-engkrang di rumah, ternyata apa, buronan Interpol. Kita ajak mikir ke luar negeri sedikit biar otakmu tambah waras ya. Sayang kan, yang kena dampak siapa?
keluarga besarnya, tentunya istri dan orang-orang yang menyayangi perempuan ini ya. Harus dipahami juga ya. Kapan aku ada menghujat Salama? Nggak ada, cuman kasih paham. Wis otakmu jan perlu disetrum ben waras kok ya. Nggak usah emosi, gawe santai. Itu kata-kata yang saya hujat. Kalau hujat itu seperti itu ya. Harus bisa dibedakan ya. Lah kok emosi, santai ya. Ngefan boleh, tapi juga ikuti perjalanan hidupnya. Tulung Agung Pati ini ya, status dia tuh JD ya, pengalaman tentang laki-laki kurang, yo wes pasti akan dipermainkan terus ya. Mergo orang yang sudah ngomong ini ngasih paham sudah pengalaman menurut awak-awak mungkin wangel ya. Mbok sudah pernah melakukan ngalami, kita tetap ngeyel, gengsi. Nggak mau mendengarkan orang yang sudah pengalaman, orang yang sudah pernah merasakan. Nggak akan pernah. Tipe-tipe orang kayak model dirimu susah dikasih paham ya. Seperti anak-anak sekarang itu, dikasih paham wis nggak mau, keluar masuk kanan keluar kiri ya. Wes gini coba ya seandainya saya kasih, karena ini kamu belum mengalami, inget toh kata-kataku sih, biar besok untuk beberapa tahun yang akan datang ketika kamu punya anak gitu ya, udah menikah, khususnya perempuan, terus dicek-cek lanang-lanang kayak ngono, apa nggak serik kamu? Serik ya, sakit hati ya. Dia itu viral karena apa? Bukan karena kisah percintaannya. Karena itu buka-buka rok, akhirnya saking senengnya kebablasan ya, itiliane ketok kelihatan. Paham sampai di sini? Ya, kalau viralnya karena edukasi atau hal-hal yang positif, saya akan diam, tetap support. Lah ini sudah awal viral ketemu kayak gitu. Ya. Ya jodoh memang ada di tangan Tuhan. Kalau yang sedang jalan dengan laki-laki, ya kalian harus juga peka, jangan tolol-tolol terus, remuk. Mosok itiliamu arek mbok hibahke atau mbok amalke terus ya, rugi dong. Nek memang dadi lote, ani-ani sekalian numpak aku bayar. Ngono. Harus punya ketegasan. Mau dibombong, di gaya-gaya, dirayu-rayu model ngono. Jak seneng-seneng, jak ngonten bareng seneng. Aduh ya. Jeruane Salama loh, kayak apa aku paham ya. Biarpun dia yang menjalani. Yang ada di otaknya tuh seperti apa, saya itu paham ya. Kalau kasihan dari dulu menghujat, nggak ada kata saya menghujat. Itu kalau kata saya menghujat itu seperti itu ya. Ini nih, kalau mau tahu kalau saya menghujat nih, ini saya kasih contoh. Alah, Salamah bogel, alah Salamah kok buka Ambon, alah Salamah merongos. Itu baru kata-kata hujatan. Pinter dikit napa ya. Oke Mbak, ya lumayan ki komennya rodok lumayan ki ya. aduh ya emang bener Mbak, tapi nek modelane salmonku ya gampang bisa ditebak wis to ya. Ngene ya, tak ajari mikir pinter sedikit, mikir waras sedikit ya. Ketika yang pacaran sama Tulung Agung ya, kalau memang sampai terjadi kayak nggak terjadi beginian ya, itu mulut dia nggak keluar, nggak sesakit itu ya, terus nggak mandi lumpur ing sawah sampai raine kayak gitu ya. Sampai di sini paham?
saya juga sering mengedukasi bagi siapapun ya, entah itu generasi Gen Z atau orang-orang yang sudah umur puber kedua, 3, 4, 5, pacaran boleh, berteman boleh ya, tapi asal jangan sampai melakukan aktivitas ini. Nanti kalau sampai terjadi perpisahan atau tidak menjadi pasangan nikahnya, itu terjadi perpisahan akan dalam ya, karena sudah pernah merasakan kayak gini. Beda cerita kalau pacaran atau saling kenal ya, belum kena seperti ini, itu akan tenang dalam pisah atau putus gitu, karena merasa apa, tidak ada yang dirugikan. Sampai di sini paham Mbak Yu ya? Ora kawin, ora pernah pacaran, ora kenal. Nih ya, para penggemarnya orang ini ya, ingat saya di sini bukan ada di pihak laki maupun perempuan. Ini kan masa lalu si perempuan ya. Katanya saya merendahkan. Lawang dia sendiri aja sudah merendahkan dirinya sendiri kok. Ya, saya cuma kasih paham sesuai fakta yang ada, siap menerima realita yang ada. Kalian aja yang belum bisa menerima fakta dan realita yang ada, malah saya seolah-olah merendahkan dia. Saya nggak merendahkan, dia sudah merendahkan dirinya sendiri kok ya. Kan itu apa, itu otaknya itu otak ke arah sini ya, itu langsung dilanjut sama si laki-laki. Wes podo-podo nggak teli ya wes. Tak lihat sampai mana nanti episode terbarunya ya. Aduh yo Edan Feli Lafonte ki oleh, tapi ki rasa diapap koyo ngene banget lah, malah koyo aduh. Ya wes toh, lanjutno terusno, toh lagian sing rugi kono ora aku ya. Aku sekedar sebagai orang yang sudah berpengalaman ya, punya wawasan lumayan gitu, bukannya menyombongkan diri. Ketika saya kasih paham tidak digubris ya monggo, terserah, saya kembalikan ke individu masing-masing, resiko ditanggung sendiri. Mama D mau apa? Mau karena apa? Adik bau? Cem? Belum man? Di Mama D mau? Ta. Watek. Kan ambil kursi kecil dalam. Mbak kok mau duduk, pantatnya Mbak kok sakit. Nih, kan ambil kursi ini dalam. Urung ke entas tangi. Ambil. Mama masak air dulu ya buat mandi siapa? Kok Mama D yang belum mandi siapa? Yang belum mandi? Nah, yang penting Mama sayang dulu. Nih. Terkadang fakta menyakitkan ya, harus belajar berusaha untuk menerima fakta dan realita yang ada. Paham? Oke, selamat pagi Mbak Nur Hayati, Nur Cahaya Hayati, kayak tubuh gitu ya. Ya, cahaya tubuh. Kalau ini menurut pengamatan saya ya, menurut apa ya, arti yang saya artikan gitu ya. Terima kasih udah komen ya, merendahkan, menyebut saya cantik ya. Kalau menurut fakta Mbak, realita yang ada, saya memang cantik karena saya perempuan satu-satunya ibu saya. Jadi di situ fakta kan, fakta, realita, kenyataan ya. Kalau saya memang cantik ya, bisa saya ulang ya, saya memang cantik, ini fakta dan realita ya, karena saya anak perempuan satu-satunya dari ibu saya. Kalau saya anak bapak saya bukan cantik, saya ada adik
dari bapak saya yang beda ibu ya. Agak mumet ya. Kalau masalah silsilah keluarga dengan problema-problema kehidupannya itu memang agak kadang membingungkan dan memusingkan. Oke, Anda komen di tempat saya video yang Mbak salah Mas. Anda tunur cahaya setidaknya bisa kasih paham itu orang ya. Kalau menurut Anda itu konten saya merendahkan ya, gini, saya punya cara tersendiri supaya orang itu tersadar. Oke, saya juga di sisi jahat saya nggak peduli dia mau viral kayak mau mengamalkan Itilia Lamose kayak I don't care, oke. Tapi di sini saya sebagai perempuan juga, sebagai warga Jateng juga, saya masih ada rasa peduli, rasa kasihan kepada dia. Rasa empati saya itu masih ada, belum mati ya. Ketika rasa empati, rasa peduli saya, rasa sayang saya terhadap sesama wanita itu sudah hilang ya, tinggal resiko ditanggung sendiri. Sebelum terjadi terlanjur jauh, saya berusaha untuk mengasih paham, menegur ya. Kalau Anda itu jangan, ya maaf nih, ini khusus buat Anda ya, jangan cuma hanya cantik dari wajah aja ya, kalau bisa otak diisi ya. Paham sampai di sini? Kasihan dong. Dulu yang sama itu Tulung Agung, kalau Anda mengikuti kisah percintaan ini toh kalau suaminya melihat itu loh, pasti ketawa batinnya. Mantan istriku loh kedanan peli laponte, sekarang nurut cari peli ya. Sampai di sini paham ya. Saya masih prihatin, saya masih peduli. Ketika masih saya bisa tegur, mau dipakai silakan, enggak juga enggak apa-apa, toh resiko ditanggung orang tersebut. Saya cuma nanti kasihan sama anak-anaknya ke depan ya. Saya sudah pahami aja konten-konten saya ya. Dulu saya juga mengajari anak apa, karena saya peduli sama anak-anaknya ya. NM mau cari uang model kayak mekangkang, jengking, nungging, I don't care. Di situ saya peduli sama anak-anaknya. Kalau orang tuanya seperti itu ya, perkembangan anaknya kurang bagus. Udah mandi belum? Ya cukup segini dulu. Suatu saat kusambung, ini memang ada pada datang. Aku meh pesen kanggo sing lanang dhisik ya. Kang ya, nek mang awakmu serius karo Yusalamun iki ya, rabi yo. Iki tak pastikke gemati karo kedua orang tuamu. Margane apa? Orang tuamu kan wis sepuh-sepuh ya. Iki apik ya, nek kong iki wong modele rela meninggalkan orang tua kandungnya dan anak-anaknya kalau sampai menikah sampean diajak ke sana itu kemungkinan mau untuk ngopeni kedua orang tuamu ya. Lumayan meski dalam pergulatan di kasur ki ya rada ngono ya. bukan ngece ya. Wes kuwi pesanku kanggo sing lanang ya. Nek pesanku sing kanggo Yusal ki ya, Yusalamun. Aduh. Oke, mungkin saat-saat ini sampean ki yo seneng bahagia yo. Ya. Tapi sampean ki yo saya pastikan enggak bisa berpikir sejauh ini ya. Ibarat piala bergilir. Ya. Nyanda enggak otak sampean? Saya pastikan enggak nyanda, Anda enggak berpikir sejauh itu. Ya. Saya sebagai perempuan ya, prihatin. Asine ki yo sedih ya. Njobomu kayak guyu tapi jeromu ki ajur mumur. Saya paham ya. Kemarin sama Kai sing Pati terus Lampung pertonton kayak gini ya, tidak jauh beda sama piala-piala Eropa ya. Piala semending cuman dipegang doang lah ini. Nah aku pengen ngomong
sebetulnya iki lho awakmu mung dimanfaati tok, awakmu sing terkenal dadi lanang-lanang sing masa lalumu berusaha untuk mendompleng seolah-olah jatuh cinta padamu. Ora wis to ya, miris ya, malah kayak piala bergilir wingi mbek kae diekspos iki mbek ora jarak nganggo suwe sedelok aduh. Yo aku ki bukannya piye ya, kalau saya melihatnya ya laki-laki yang bener-bener tulus ke sampean itu agaknya itu jauh untuk bisa menyandingkan dirimu menjadi istrinya ya, jauh ya. Dan sementara untuk laki-laki yang sedang mendompleng ini ya hanya untuk memanfaatkan keviralanmu ya. Ya mudah-mudahan ini omongan saya jangan dipercaya, saya punya background kurang bagus ya. Si Lampung ini bisa lah ya, yang saya udah kasih clue tuh ini ya, pinter merawat orang kedua, kalau sampai rapi loh, pinter merawat kedua orang tua yang sepuh ya. Ini pesan buat laki-laki ini ya. Aduh, mudah-mudahan sampai dirapi, ojo dikecewa gimana ya. Wis kowe yo terlalu kegatelen yo ya. Wis seorang merasa cuantik, merasa viral, banyak fansnya, dadi kis kalau sampean iki dianggap piala bergilir iki gak nyandak otake sampean. Wis sepurone nek ning ana omonganku sing kasar, ini demi perbaikan hidupmu. Aku sebetulnya iki sebagai perempuan ki prihatin ya, cuma dijek-jek tok. Sampean ki ya punya anak wis gede-gede ya. Mungkin saat ini menikmati sampean ketika bareng, tapi suatu saat ketika semua orang banyak yang meninggalkan, sampean sendirian itu pasti akan berpikir masa lalu tuh aku kayak dijek-jek, diceh-ceh ngono kuwi ya. Mudah-mudahan paham ya. Iling sampean di anak loro wis gede-gede ya, bakal mengko di calon besan nek makne ibarat kata kok piala bergilir kok gini kan mesake. Anake seneng, calon besane ora merestui gara-gara weruh calon besane model kaya ngene ya. Wis iki sedikit pesanku, warga aku padha-padha warga Jateng yo ya. Dinggo monggo ora apa-apa ya.